Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Amroji Nasution dengan NIM 230306025 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, di mana pengertiannya adalah metabolisme karbohidrat adalah serangkaian proses biokimia yang mengubah karbohidrat menjadi energi di dalam tubuh. Proses ini melibatkan pencernaan, penyerapan, dan pemanfaatan karbohidrat dari makanan. Karbohidrat sendiri merupakan salah satu makronutrien penting yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Lanjut ke fungsi karbohidrat. Yang pertama itu ada menghasilkan energi, memberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, mengatur metabolisme lemak, membantu mengeluarkan feses. Lanjut ke jenis-jenis metabolisme, di mana yang pertama ada anabolisme atau pembentukan. Anabolisme adalah proses di mana molekul-molekul sederhana disintesis menjadi molekul-molekul yang kompleks, seperti glukosa diubah menjadi glikogen. Lanjut ke katabolisme. Katabolisme adalah proses di mana molekul kompleks dipecah menjadi molekul sederhana. Misalnya ketika glikogen diuraikan menjadi glukosa untuk energi. Jadi dalam metabolisme karbohidrat, anabolisme dan katabolisme berperan dalam mengatur keseimbangan energi dan zat dalam tubuh. Lanjut ke tahapan pada metabolisme karbohidrat. Yang pertama glikolisis. Proses katabolisme glukosa atau menjadi 6 atom karbon secara enzimatik melalui 10 tahap seleksi enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul pirufat atau menjadi memiliki 3 atom atau C. Dengan adanya oksigen atau dalam suasana aerob, glikolisis berlangsung menghasilkan pirufat atau tanpa oksigen, atau glikolisis anaerob menghasilkan glikogenesis. Glikogenesis adalah reaksi pemecahan molekul glukosa menjadi molekul glikogen. Glikogen merupakan simpanan karbohidrat di hati dan otot skeletal yang berperan sebagai cadangan energi saat tidak ada asupan makanan. Glikogenesis diregulasi oleh insulin. Glikogenolysis terjadi pada saat kadar glukosa darah rendah. Proses ini merupakan proses perencanaan gliko menjadi glukosa yang terjadi di dalam otot untuk mendapatkan energi dan di dalam hati untuk mempertahankan kadar glukosa. Lanjut ke gluconeogenesis. Apabila ketersediaan glukosa tidak mencukupi, maka lemak dan protein akan diubah menjadi asetil koenzim atau asetil-CoA sehingga dapat masuk ke siklus Krebs. Peristiwa pembentuk glukosa dari asam amino dan asam lemak disebut gluconeogenesis, terjadi di dalam hati dan ginjal. Lanjut ke jenis-jenis karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu karbohidrat sederhana. Yang pertama itu monosakarida, di mana ia adalah jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu bubuk cincin. Selain sebagai molekul tunggal, monosakarida juga ini berfungsi sebagai molekul dasar bagi pembentukan senyawa akrobohidrat kompleks fatty atau starch atau selulosa. Contoh dari monosakarida adalah heksosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, monosa, ribosa atau penyusun RNA, dan deoksiribosa atau penyusun DNA. Yang kedua itu ada disakarida. Disakarida ini adalah jenis karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap molekul disakarida akan terbentuk dari 2 molekul monosakarida. Disakarida mempunyai rasa manis dan sifatnya mudah larut dalam air. Contoh fatty disakarida adalah laktosa, gabungan antara glukosa dan fruktosa, dan maltosa atau gabungan antara 2 glukosa. Lanjut ke nomor 3, polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula. Rata-rata terdiri dari 10 gugus gula. Pada umumnya polisakarida tidak berasa atau pahit dan sifatnya sukar larut dalam air. Contoh
dari polisakarida adalah amilum yang terdiri dari 60 sampai 300 gugus gula berupa glukosa, glikogen atau gual yang tersusun dari 12 sampai 16 gugus gula dan selulosa, pektin, lignin, dan kitin yang tersusun dan dari ratusan bahkan ribuan gugus gula tambahan senyawa lainnya. Lanjut ke oligosakarida. Oligosakarida ini ialah yang bila dihidrolisis menjadi 2 sampai 10 unit monosakarida. Contohnya adalah dari oligosakarida adalah maltosa. Lanjut ke karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang terbentuk hampir lebih dari 20.000 unit molekul atau monosakarida terutama glukosa. Di dalam ilmu gizi, jenis karbohidrat kompleks yang merupakan sumber utama bahan makanan yang umumnya dikonsumsi oleh manusia adalah padi atau starch. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Yang pertama tuh tingkat aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik yang tinggi meningkatkan metabolisme karbohidrat karena tubuh membutuhkan energi tambahan. Yang kedua, jenis dan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh cenderung memiliki dampak yang lebih sedikit pada peningkatan gula darah dibandingkan dengan karbohidrat sederhana gula. Yang ketiga, kondisi kesehatan, di mana gangguan metabolik seperti diabetes dapat mempengaruhi cara tubuh mengatur dan menggunakan karbohidrat.